Halo pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Jambi mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas. Seorang anak yatim piatu yang sakit parah segera dievakuasi ke rumah sakit demi mendapatkan penanganan medis. Proses seleksi calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026 di Polda Metro Jaya mendapat pengawasan ketat dari Kompolnas, Itwarsum Polri, dan Div Propam Polri. Pemirsa, peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa. Polres Ponorogo kembali menunjukkan komitmennya dengan mengungkap kasus narkotika golongan 1 jenis sabu. Hari ini menginformasikan kami dari Polres Ponorogo sedang melaksanakan kegiatan press conference ungkap kasus narkoba jenis sabu. Kegiatan berjalan di Aula Wengker, Polres Ponorogo. Polres Ponorogo menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis sabu, di mana petugas berhasil mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu siap edar. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Polres Ponorogo menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat diimbau untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Dari Humas Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sekian menginformasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, upaya pemberantasan minuman keras terus dikencarkan Polri. Polsek Pulau Bacan berhasil mengungkap dan memusnahkan ribuan liter bahan baku miras tradisional di wilayah Halmahera Selatan. Berikut Bribtu Almaela melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Polsek Pulau Bacan berhasil mengungkap tempat penggilingan miras jenis cap tikus di wilayah Bacan Selatan, tepatnya di Desa Amasing dan Desa Panambuang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Personel Polsek Pulau Bacan menggelar razia miras yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pulau Bacan. Razia menyasar lokasi penyulingan miras tradisional jenis cap tikus di Desa Amasing dan Panambuang. Polisi menemukan sejumlah titik produksi miras di area perkebunan warga. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan puluhan jerigen serta drum besi yang digunakan untuk memproduksi saguer. Seluruh barang bukti berupa bahan baku miras langsung dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredaran lebih lanjut. Dari hasil razia tersebut, total sebanyak 1.625 liter saguer berhasil dimusnahkan. Polisi menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna menekan peredaran miras. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam produksi maupun peredaran miras demi menjaga Kamtibmas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jambi mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas. Pelangsir dari solar subsidi terjadi di sebuah SPBU di Kabupaten Bungo. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi. Berikut Bribda Lintang melaporkan untuk Anda. Pemirsa, pada hari ini Polda Jambi melaksanakan konferensi pers diselenggarakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Bidang Humas Polda Jambi terkait ungkap kasus tindak pidana minyak dan gas. Berikut liputannya.
Tim Ditreskrimsus Polda Jambi menindaklanjut laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan di SPBU Lubuk Landai. Petugas menemukan adanya kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran solar subsidi dengan cara memotong antrean dan dilayani langsung oleh operator SPBU. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sopir dan operator SPBU untuk dimintai keterangan. Polisi juga menemukan barang bukti berupa catatan yang diduga berisi data pelangsiran BBM subsidi. Dilakukan upaya penangkapan oleh rekan-rekan di lapangan, dan setelah dilakukan penangkapan, kemudian termasuk juga di operator yang melakukan pengisian, ada rekapan-rekapan catatan berkaitan dengan pengisian tersebut. Dan memang yang diisi adalah biosolar, di mana biosolar adalah barang subsidi. Kemudian setelah kita lakukan penangkapan, kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan, di mana mobil tersebut ada mobil Isuzu Panther BH 1938 AS. Nah, kemudian setelah dilakukan, kita lakukan pemeriksaan, di mana ini dilakukan oleh keterangan operator. Dia mulai kerja dari 2013 sampai dengan 2026, pertengahan bulan April, triwulan pertama. Kita lakukan perhitungan terhadap subsidi yang tidak tepat sasaran akhirnya. Jadi kita dapat perhitungan selisih antara harga subsidi dengan industri, itu kita hitung. Ini hitungan kita sementara. Jadi ada timbul kerugian negara yang tidak tepat sasaran subsidi ini sebesar 276 miliar kurang lebih. Ini hitungan kami selama dari 2013 sampai 2026. Polda Jambi menegaskan akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. Pengawasan distribusi BBM akan terus diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk melindungi hak masyarakat agar mendapatkan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Dari Polda Jambi, saya Bribda Lintang Dina melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Karawang, Polda Jawa Barat mengungkap praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di sebuah ruko di kawasan Majalaya, Karawang. Seorang pria berinisial RRH berusia 32 tahun ditangkap saat melakukan aksi ilegal tersebut. Polres Karawang, Polda Jawa Barat mengungkap praktik penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di sebuah toko di kawasan Majalaya, Karawang. Seorang pria berinisial RRH berusia 32 tahun ditangkap saat melakukan aksi ilegal tersebut. Pelaku diketahui memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg untuk meraup keuntungan secara pribadi. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait kelangkaan gas subsidi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan aktivitas pemindahan gas menggunakan alat modifikasi berbahaya. Dalam aksinya, pelaku menggunakan pipa besi dan es batu untuk mempercepat proses pemindahan gas, serta memasang segel palsu agar terlihat seperti tabung resmi. Kami dari Polres Karawang melalui unit Tipiter Satreskrim Polres Karawang berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan LPG subsidi di wilayah hukum Polsek Majalaya. Pelaku berinisial RRH berusia 32 tahun. Kami amankan saat sedang melakukan penyuntikan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi menggunakan alat modifikasi yang berbahaya. Modusnya, pelaku membeli gas subsidi dari warung lalu memindahkan isinya dan menjual kembali untuk keuntungan pribadi, bahkan menggunakan segel palsu untuk mengelabui konsumen. Dari hasil pemeriksaan, aktivitas ini berlangsung sudah berjalan sekitar 8 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 164 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kami dari Polres Karawang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan praktik serupa dan segera melaporkan jika menemukan penyalahgunaan LPG subsidi.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan hukuman hingga 6 tahun penjara. Polisi juga menyita puluhan tabung gas, alat suntik modifikasi, serta mengungkap potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Dari tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.